Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Advent, kembali lagi bersama kami di Kacang Podcast. Tempat kita mengobrolnya dari atas sampai kita kupas sampai ke akarnya. Oke, gimana Des? Sudah siap? Insya Allah siap. Oke, kita mulai. Jadi teman-teman, setelah kita berpuasa selama 1 bulan, nah kita ditempa tuh selama 1 bulan di Madrasah Ramadan. Dan sekarang pertanyaannya, selama 1 bulan kita beribadah, apakah akan hilang begitu saja setelah Idul Fitri ini? Nah, di podcast kita kali ini bertemakan dari bulan suci menuju Idul Fitri, menjaga habit baik selama bulan suci Ramadan. Bersama dengan narasumber kita, sosok yang akan membantu kita menjaga good vibes selama ibadah di bulan suci Ramadan agar tidak hanya menjadi kenangan. Ya, ini dia. Siapa deh narasumber kita kali ini? Ada Bapak Dr. Haji Novel Ramadian MSI. Ya baik Bapak, selamat datang di Kacang Podcast. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, sebelum kita mulai, apakah Bapak sudah siap membantu kita untuk menjaga api ibadah kita agar tetap semangat? Insya Allah siap. Baik, sebelum kita mulai, Bapak bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, so far so good ya. Sampai dengan hari ke-27 apa 28 nih? 28 lah ya. Baik. Ya, oke Bapak. Sebelum kita mulai, boleh gak sih kita tanya-tanya dulu? Ya boleh, silakan. Bapak, gimana? Apa sih yang paling Bapak kangenin itu di bulan suci Ramadan ketika bulan suci ini sudah pergi? Oh, baik, terima kasih Kang Deska dan Saip. Fania Pak. Oh, Fania ya, mohon maaf ya. Mungkin nanti diedit ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah yang dikangenin kalau nanti kita sudah meninggalkan Ramadan dan di hari-hari yang biasa, di bulan yang biasa ya selain Ramadan. Baik, mungkin dari awal mungkin kita ingin menyampaikan bahwa betul sekali Ramadan itu adalah 1 bulan yang menimbulkan banyak kenangan, khususnya bagi orang yang beriman ya. Ya, Tentu tidak mudah bagi kita untuk pada saat awal Ramadan, 1 Ramadan kita kedatangan tamu yang bernama bulan Ramadan. Kemudian kita punya durasi 1 sampai dengan 30 hari atau 29 hari dan kita melakukan amalan ibadah yang dimaksimalkan oleh kita ya. Tentu itu suatu hal yang sangat berarti ya, khususnya bagi muslim yang beriman. ya. Dan ada hadis mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa atau ibadah saum di bulan suci Ramadan ya dengan mengharapkan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Ya berarti apa yang dilakukan oleh mereka yang berpuasa, ya orang-orang yang beriman yang berpuasa itu akan merasa hakul yakin bahwa ibadah saumnya jika dinawaitukan dengan keimanan yang kokoh, yang kuat, maka dia akan berkonversi atau dikonversi atau dirubah apa dengan suatu pahala yang berlipat ganda yang didatangkan oleh Allah. Tentu kalau dia bisa memasang nawaitu, niat yang sungguh-sungguh dan iman yang kuat, yang kokoh. Bagi yang melewatkan saum itu dengan ibadah seadanya gitu, yang istilahnya mungkin flat, datar, yang tidak sungguh-sungguh, mungkin itu dia tidak akan berbekas, ya tidak akan menimbulkan kenangan dan bahkan mungkin yang lebih dikhawatirkan lagi kita tidak mendapatkan apa yang menjadi cita-cita kita yaitu la'allakum tattaqun. Dan terlebih lagi kita puasa kita selama katakan 30 hari sebulan 29 hari kita tidak mendapat ampunan Allah. Berarti puasa kita sia-sia ya. Yang ada apa? Yang terjadi adalah sebagaimana hadis Nabi yang lain yaitu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi
illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Selain apa? Selain lapar dan haus atau dahaga. Nggak dapat apa-apa. Nah, itu kan suatu kerugian. Ya, kalau sekedar hanya puasa dan nahan lapar dan dahaga mah anak kecil juga bisa ya. Nenek-nenek juga bisa. Tapi kan puasa bukan hanya mengejar itu untuk nanti kita mendapatkan la'allakum tattaqun, tapi lebih dari itu. Makanya nanti ada tahapan puasa menurut Imam Al-Ghazali ada 3 ya. Nanti mungkin kita jelaskan kemudian. Oke guys, jadi sebelumnya kita perkenalkan dulu. Jadi Pak Noval itu sebagai apa di kampus Des? Sebagai wakil rektor 3 di Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Iya, betul sekali. Nah Pak, jika disangkut pautkan dengan profesi Bapak, apa tantangan terbesar Bapak selama bulan suci Ramadan ini? Posisi Bapak sebagai wakil rektor ya, mungkin sebagai pimpinan ya di bidang kemahasiswaan dan AIK ya. Challenge Bapak bagaimana kaitannya relevansi dengan bagaimana manajemen dengan mahasiswa, juga ada tanggung jawab Bapak juga terkait dengan Al-Islam dan kemuhammadiyahan ya. Tentu tidak mudah ya, karena kan ketika berinteraksi dengan mahasiswa dengan segenap kegiatannya ya yang luar biasa banyak sekali ya. Kadang-kadang mungkin kalau tidak memandang istilahnya bahwa kegiatan ini adalah kegiatan positif, mungkin artinya misalnya contohnya misalnya dari segi finansial, kalau dilihat kan itu dari setiap kegiatan itu kan anggarannya kan lumayan itu ya. Itu kalau nggak berdasarkan, kita tidak hanya melihat dari kacamata yang satu sisi saja, tentu akan menimbulkan mungkin emosi mungkin ya. Akan melihat anggaran, tapi baik lagi kepada tanggung jawab kita bahwa mahasiswa harus mengaktualisasikan dirinya dan harus ikut serta terlibat dalam suatu kebaikan. Nah, kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah dengan pahala di bulan suci Ramadan. Ya. Dengan karena itu maka Bapak kemudian memang ini memang harus dijalankan. Seperti podcast Kacang ini kan salah satu yang mungkin ada berbiaya juga mungkin dalam penyelenggaraannya. Nggak tahu juga berapa biayanya. Mungkin ada penyediaan ini, handphone, mungkin ada pulsa, mungkin nanti ada buka bersamanya kan. Tapi ini insya Allah menjadi bagian yang kami senang dan apresiasi sekali, khususnya kepada UKM, kemudian pada Hima ya, Hima AP yang sangat aktif sekali. Dan bagi kami sudah merasakan senang, berbahagia, kepuasan gitu yang secara batiniah. Karena kalian itu tadi terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kebaikan. Maka itu adalah yang paling penting. Jadi bagi Bapak sebenarnya tidak ada masalah gitu. Karena sudah pola pikirnya, mindset kita dalam berkegiatan memang sudah sesuai. Ketika dilihat rundownnya seperti ini, apa segala macamnya, itu sejauh ini Bapak lihat baik-baik saja, bahkan bagus. Bahkan Bapak senang karena ini untuk podcast hari ini adalah keberlanjutan, kesinambungan dari podcast dari yang sebelum-sebelumnya. Bapak ucapkan terima kasih juga. Iya nih Des, oke. Bapak biasanya nih setelah Lebaran itu godaan terbesar buat Bapak apa sih setelah melewati bulan suci Ramadan? Oh ya, godaan terbesarnya apa ya? Memang biasanya kan kalau setelah saum ibadah Ramadan, saum Ramadan, nanti ada lanjutan 6 hari puasa sunnah ya. Iya. Nah itu memang agak berat untuk kemudian kita melaksanakan itu, walaupun alhamdulillah bisa berjalan, tapi ya lumayan berat. Iya. Itu tapi lebih dari itu ya ada godaan-godaan yang bersifat jasmania ya, seperti makan minum, karena kan untuk melaksanakan ibadah sunnah 6 hari saum itu harus menahan diri ya, tidak seperti ketika mungkin ya nawaitunya tidak sekuat ketika ibadah saum di bulan suci Ramadan ya. Betul. Karena tidak semua sunnah juga ya. Ya tidak terlalu
banyak orang melaksanakan itu. Tapi itu justru tantangannya di situ. Mana sih Pak yang lebih penting menjaga volume ibadah jumlahnya atau rutinitasnya Pak? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus, yaitu mana antara menjaga rutinitas ibadah dengan volume ibadah. Iya. Ya, jadi menurut Bapak ini basicnya itu adalah keistiqomahan, ya. Jadi istiqomah itu adalah satu kata yang singkat, istiqomah. Itu kata yang sangat singkat dan mudah untuk diucapkan, ya kan? Istiqomah mudah gitu diucapkan. Tetapi ternyata amat sangat sulit untuk dipraktekkan. Karena istiqomah yang dimaksud itu adalah teguh pendirian. Iya. Kemudian sustainable, terus menerus, ya. Dan dalam konteks ibadah yang baik itu meskipun sedikit ya terus menerus, jangan sampai dia ada alpanya absen gitu. Tapi yang justru yang meskipun sedikit itu terus menerus, maka relevan related dengan apa yang disebut dengan istiqomah, teguh pendirian, ataupun konsisten, ya, atau terus menerus. Bahkan dalam satu riwayat ada percakapan antara sahabat Nabi yang bernama Sofyan bin Abdullah dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi ini, Sofyan bin Abdullah ini, beliau bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, ya Rasulullah, apa sih sebenarnya yang disebut dengan intisari ibadah? Pertanyaannya langsung to the point nih kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mungkin bergaul dengan Rasulullah lumayan intensif. Kemudian juga ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, nilai-nilai Islam itu sangat banyak. Akhirnya beliau sampai pada satu pertanyaan yang cukup cukup penting ya, cukup sangat substansi, yaitu apa sih sesungguhnya intisari dari agama? Ternyata jawaban Rasulullah apa? Jawaban Rasulullah adalah intisari agama adalah istiqomah. Kata Rasulullah, "Qul amantu billah," katakan engkau beriman kepada Allah atau aku beriman kepada Allah, "tsumastaqim," lalu istiqomahlah, konsistenlah, teguh pendirian, terus menerus dalam menjalankan kebaikan. Meskipun dia sudah melewati bulan Ramadan, ada baiknya bahkan bagus kalau setelah Ramadan tetap konsisten istiqomah seperti yang dilaksanakan ketika masa Ramadan. Nah, permasalahannya kan sekarang banyak yang tidak istiqomah. Iya, betul. Ketika anak-anak Gen Z apa segala macam, udah aja tuh yang tadinya katakanlah kalau makan dan minum masih bisa dimaafkan lah gitu kan istilahnya. Tapi apa yang seharusnya dia tahan dari aspek berpuasa yang lebih substansial, yaitu menahan lisan dari suatu perkataan, yang menahan pandangan dari suatu hal yang melihat yang bersifat maksiat, pendengaran, penglihatan, kaki, tangan, kakinya untuk berjalan ke tempat yang tidak diridhoi Allah, tidak diizinkan oleh orang tua. Hal-hal seperti itu kan akhirnya ketika di Ramadan mungkin dia bisa jaga karena sebentar kita ke masjid, sebentar lagi kegiatan yang sifatnya hima, prodi ke kampus, gitu kan? Nah, tapi nanti setelah ini kadang-kadang di situ yang menjadi tantangan, ketidakkonsistenan itu. Jadi memang lebih susah istiqomah ya Pak daripada memulai. Ya, betul. Istiqomah itu ya suatu hal yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan. Padahal ada ungkapan mengatakan man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk pada golongan orang yang
beruntung. Kalau Ramadan ini lebih baik dari Ramadan yang lalu, itu berarti kita termasuk pada golongan orang yang beruntung. Idul Fitri besok itu lebih baik dari Idul Fitri yang kemarin atau dibandingkan dengan Ramadan yang sebelumnya, maka kita termasuk orang yang beruntung. Tentu kita ingin mendapatkan suatu status sebagai orang yang beruntung kan, Iya. maka kita harus lebih baik Iya, dan harus dipertahankan dengan cara Pak istiqomah. istiqomah. Bapak gimana nih caranya biar semangat bangun sahur itu bisa terus berlanjut setelah bulan suci Ramadan digantikan dengan semangat bangun subuh? Kan biasanya Benar. kalau udah bulan suci Ramadan ini udah nggak sahur, nggak bangun deh gitu. Biasanya kan gitu Pak. Betul. Nah, gimana ya? Pertanyaan yang sangat bagus dari Fania. Fania ya. Jadi memang problematika khususnya kalangan remaja, mahasiswa, anak-anak muda ya. Makanya kita harus bersungguh-sungguh dalam berpuasa ini. Gimana caranya untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan. Gimana itu biasanya terasa ketika kita melaksanakan Ramadan, kemudian kita semakin rajin ataupun semakin merasa senang kalau kita bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir, bisa bersolawat, bisa istiqomah melaksanakan qiyamul lail. Jadi biasanya itu tanda-tanda bisa baca Al-Quran. Itu biasanya tanda orang-orang yang sudah mendapatkan keberkahan puasa, membekas dalam dirinya, dan bekas itu dia akan terus praktekkan nanti setelah selesainya Ramadan. Nah, persoalannya kita membekas nggak nih kita ini? Nah, itu dia. Ketika baca Al-Quran, kemudian kita menjaga sholat. Biasanya tanda orang yang dia mendapatkan keberkahan ibadah saum, katakanlah tanda saum yang berhasil, dia akan merasa semakin khusyuk, semakin senang menyambut sholat fardu, berdoa semakin senang. Baca Al-Quran itu semakin seolah-olah dia sudah butuh untuk membaca Al-Quran. Bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, bukan. Biasanya gitu. Jadi berarti dia salah satu yang mendapatkan tanda-tanda dari keberhasilan dia berpuasa. Sehingga setelah itu dia tidak akan mungkin lagi alfa atau absen dari melaksanakan sholat fardu. Bahkan kegiatan sholat, ibadah sholat subuh sekalipun yang menjadi kelemahan anak-anak muda lah gitu ya. Karena kan misalnya begadang nih mahasiswa kan, untuk membuat persiapan podcast, membuat spanduk. Kalau zaman dulu spanduk pakai potongan-potongan huruf itu, karton. Ya, itu juga malamnya dikerjakan. Terus akhirnya apa? Sampai larut malam. Akhirnya besoknya apa? Besoknya yaitu bangunnya kesiangan, bablasan. Tapi kalau sekarang udah tinggal ngeprint di toko itu aja ya, tempat di mana di percetakan. Apalagi di Lewiliang udah banyak sekali, nggak kayak dulu harus ke Bogor dulu gitu. Nah biasanya nyiapin itu mau musyawarahkan, bicara, diskusi untuk menyelesaikan, akhirnya larut malam. Udah itu larut malam, besoknya kesiangan. Tapi kok kalau zaman Ramadan larut malam, tapi kok tetap masih bisa bangun ya. Itu karena ada motivasi yang kuat. Maka motivasi itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus juga menghayati apa yang nasihatkan oleh Rasulullah. Ada salah satu hadis yang hadisnya ini sangat mengena gitu, khususnya kepada diri Bapak, yaitu ternyata hadis itu sangat membuat kita tersadar ya tentang bangun pagi ini. Tadi yang dari pertanyaan Fania, barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang difikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah di dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 jenis penyakit. Ya, Bapak ulangi lagi ya hadisnya. Barang siapa yang bangun di pagi hari
namun hanya dunia yang difikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah di dalam dirinya. Iya. Jadi dia itu ketika bangun itu dia langsung kepada hal keduniaan, Tanpa memikirkan tanpa misalnya bangun tuh istighfar, atau misalnya baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, atau kemudian setelah itu duduk sebentar, ya. Dan setelah duduk sebentar langsung misalnya ingin ke kamar mandi Iya. untuk membersihkan wajah dan sebagainya, atau bahkan wudhu, ya. Kan kita tidak, kebanyakan kita bangun tidur langsung apa? Lihat HP. Lihat HP. Diambil tuh diraba-raba, HP di mana? Iya. Udah lah, status WA update. Atau update info-info yang tadi malam kita ketinggalan. Kok jadi langsung ke situ? Iya. Ya, jadi maka Bapak sangat terkesan dengan hadis itu. Begitu bangun kita langsung alhamdulillah. Kita singkirkan dulu tuh, HP jangan dulu diingat. Karena algoritma handphone, smartphone itu, gadget itu ketika dia sudah bersentuhan kita, nah nanti kita apa? Jadi keduniaan itu sudah langsung merapat kepada kita. Katanya ada, kalau bangun tidur itu ada gelombang theta. Gelombang theta itu yang terkoneksi dengan Sang Maha Pencipta. Iya. Ada fokus tersendiri, yaitu disebut dengan gelombang theta. Ini orang yang mempelajari itu ya, masalah itu. Jadi pada saat bangun tidur, apalagi dini hari, sepertiga malam, jam 2-3, jam 3:30 itu umat Islam itu dianjurkan untuk melaksanakan qiyamul lail. Nah, jadi pada saat itu gelombang theta itu akan terkoneksi dengan bagus kepada Allah Sang Maha Pencipta kita. Manakala kita sudah bersentuhan dengan ini, ya udah ini nih, acak lagi tuh dengan algoritma HP kita, karena kita sudah ke situ. Fokusnya tidak kita istiqomahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bagus tuh kalau ada pertanyaan seperti itu, Bapak harus bangun pagi dan kita langsung beristighfar, baca doa dan sebagainya. Kalau tidak, apa yang terjadi? Ada 4 jenis penyakit. Iya, 4 jenis penyakit itu boleh disebutkan? Boleh. Yang pertama, kebingungan yang tiada ujungnya. Yang pertama, penyakit. Yang kedua, kesibukan yang tiada putusnya. Yang ketiga, keinginan yang tidak terpenuhi. Keempat, kebutuhan yang tidak tercapai. Jadi 4 jenis penyakit ini bukan penyakit jasmani, bukan. Iya. Lebih ke mental. Tapi itu yang paling berbahaya ya? Nah itu Pak, justru paling berbahaya. Nah, sementara kita kan mungkin dari sekian persentase hidup kita berinteraksi, bermuamalah dengan teman, itu rata-rata kadang-kadang melupakan hal-hal yang harusnya kita harus, kalau bisa lagi begini pun kita istighfar. Tapi karena kita dunia terus, ya kita bercandanya kebanyakan ya. Jadi seperti itu. Nah, kadang-kadang lupa lisan kita karena banyak bercanda, lisan kita nyakitin teman kita. Kitanya nggak sadar, nggak ngeh. Nah, makanya kita harus banyak dalam hati ya istighfar. Ada tuh yang misalnya istighfar pakai tasbih ya. Yang lagi podcast misalnya Roma Irama gitu pakai tasbih. Ada, tapi kalau kita mah termasuk di dalam hati aja, nggak pakai gitu. Bisa gitu juga, terserah itu ya. Seperti itu. Mungkin Pak ada sedikit pertanyaan dari Deska ya. Ya. Ada tips simpel gak Pak biar baterai spiritual kita nggak cepet lobet sebelum bulan Ramadan tahun depan? Iya, jadi baterai spiritual kita selama bulan suci Ramadan ini bisa bertahan sampai tahun depan. Betul sekali. Kalau begitu ibaratnya kita apa ya? Jadi konsistensi itu. Jadi setelah ini meskipun Lebaran nih besok, ya, meskipun kita mau ke Taman Safari, mau kemana, nanti untuk kita pertahankan, nanti ada waktu sholat fardu misalnya di tempat wisata, kita pertahankan tuh, sholat fardunya tetap dikerjakan, ya, jangan sampai mentang-mentang Lebaran gitu, sholat fardunya, sholat zuhur dilewat, sholat asar dilewat. Kalau kita perjalanan jauh,
sholat zuhur kan bisa disatukan. Itu bagian salah satu ya dari keistiqomahan itu bisa dipertahankan sehingga kita bisa konsisten, bisa tetap baik gitu. Yaitu Bapak suka ada motivasi seperti itu. Saya sudah akan motivasi seperti itu. Yaitu kan Allah senang kepada manusia-manusia yang bertebaran di muka bumi itu senang. Ternyata Bapak pikirkan bertebaran di muka bumi itu adalah salah satunya ketika kita menyebar kemana-mana, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu ternyata maksudnya salah satunya adalah kita datang ke tempat lain, kita berwisata, kita datang ke kakek, ke nenek di Jogja, di mana, di Bandung misalnya. Nah kita berarti berpindah tuh sholat kita dari biasanya kita di daerah Bogor saja, kita menyebar kemana, di sana juga tetap mengesahkan Allah. Jadi di seluruh planet bumi itu, dimanapun berada, kita tetap ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Bahkan setelah sholat itu kan ada wirid gitu ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bapak selalu menikmati, oh wirid saya sekarang di Bogor. Wirid saya ketika di perjalanan di rest area, saya nikmatin. Ternyata di titik ini akan menjadi saksi istighfar kita, zikir kita kepada Allah di sini di rest area. Besok nanti mungkin di Bandung, di Dago, sempat mampir di musola, wirid kita disebut. Jadi titik-titik itu kan banyak itu. Di mata Allah gitu, itu banyak. Jadi Bapak menikmati tuh segala progres ibadah itu. Kan ibadah itu al ibadah ya taqarrubu ilallah, ada tuh di papan tulis. Tulisan siapa itu? Bimtithali awamirihi wajtinabin nawahihi wal amali bima adzina bi syari. Ibadah itu adalah effort ikhtiar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa? Bimtithali awamiri, dengan menjalankan segala perintah Allah. Salat perintah Allah, puasa perintah Allah, silaturahim perintah Allah. Ya banyak semuanya perintah Allah. Bimtithali awamiri wajtinabin nawahihi, dan menjauhkan dari segala yang dilarangnya. Ada orang-orang Islam yang menjalankan perintah Allah, ada berbarengan juga melakukan apa yang dilarangnya. Misalnya, nggak tahu nih anak-anak yang zaman sekarang, dulu kalau ada di tempat wisata ada minuman beralkohol juga, ya pasti lihat kok, tepatnya orang-orang anak-anak muda Islam juga, tapi mereka ya Bapak nggak menjudge siapa, tapi ada gitu seperti itu. Jadi dia berarti dia belum konsisten. Ada istilah STMJ. Apa tuh Pak? Yaitu sholat STMJ. Sholat jalan, maksiat jalan, sholat terus maksiat jalan. Nah, gitu maksudnya. Belum ada itu mah jokes bapak ya, gitu ya. Salat terus maksiat jalan terus juga maksudnya. Pan persoalannya kita menjaga vibes Ramadan itu dari Ramadan seperti itu, maka terus gitu. Tapi kalau kita sudah dinoidai lagi dengan hal yang maksiat, nah kita mungkin terdegradasi lagi, menurun lagi amal ibadah kita seperti itu. Kalau misalkan Pak disuruh pilih habit di bulan Ramadan satu saja, habit mana yang Bapak pilih? Habitnya membaca Al-Quran. Bapak akan terus. Kan orang sepertinya mengejar hatam Al-Quran itu di bulan suci Ramadan aja. Tapi setelah itu mereka belum aja 11 bulan yang udah forget itu juga ya. Bapak ingin itu. Jadi terus kalau bisa orang berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran juga di bulan yang bukan bulan suci Ramadan juga. Walaupun pahala berlipat gandanya ada di bulan Ramadan. Tetapi syafaatnya nanti yaumil akhir tidak peduli itu di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan. Karena hadisnya mengatakan Iqra'ul Quran fa'in, gak disebutkan di bulan Ramadan enggak. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, kata Allah, maka niscaya akan menjadi syafaat nanti di yaumil akhir. Syafaat itu obat atau penolong. Ya, mungkin
ada amal ibadah kita timbangannya kurang ketika ternyata ada catatan amal kita baca Al-Quran pada masa itu, akhirnya kemudian dimasukkan untuk ditambahkan dalam untuk mengurangi dosa kita. Jadi bukan berarti ini, tapi itu adalah Allah sendiri yang akan beri syafaat melalui perantaraan membaca Al-Quran. Seperti itu. Oke Bapak, sekarang kita terakhir ya Pak. Ya, boleh. Terakhir. Apa pesan penutup buat Sobat Kacang Podcast yang sedang menonton podcast ini, yang lagi berjuang buat tetap istiqomah? Pesan khusus ya? Iya, Pak. Ya, pesan khusus untuk istiqomah kepada adik-adik mahasiswa dan teman-teman Gen Z, Gen Alpha, kita tidak boleh menyia-nyiakan suatu masa waktu periode setelah berlalunya bulan Ramadan. Ya, karena apa? Karena tingkat spiritual kita, pencapaian tingkat spiritual kita sudah, kalau beda masing-masing ya, sudah berada di titik yang optimal, di top perform. Nah, tentu masing-masing beda, tapi mudah-mudahan sebagian dari kalian bersungguh-sungguh kan di Ramadan ini, apapun kita lakukan untuk bisa menambah akumulasi pahala kita. Entah nanti diterima atau tidak diterima. Makanya orang yang beriman itu bukan masalah amal ibadahnya, takutnya diterima atau tidak diterimanya oleh Allah. Karena ada juga amal ibadah yang tidak diterima, mungkin karena niat kita tidak ikhlas. Padahal innallaha la yuqbalu minal amali illa makana lahu kholisokan, harus ikhlas. Mungkin ada satu waktu ibadah kita nggak ikhlas. Ya, jadi tidak perfect juga ada dari suatu ibadah kita. Tapi gimana caranya kita tingkat spiritual kita sudah mulai top, maksimal. Nanti kemudian jangan sampai kalian menyia-nyiakan. Kemarin kita Ramadan, kita udah maksimal. Kalian sia-siakan. Forget it aja Ramadan. Kita sudah ini lagi, jalan-jalan lagi apa. Jalan-jalannya boleh, tapi mengabaikan sholat, menyakiti orang, tawuran. Itu suatu kerugian yang nyata, yang sangat nyata. Ya. Dan oleh karena itu, karena kalian sudah pencapaian di satu titik yang maksimal, pertahankan itu. Iman itu fluktuatif, yazidu wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau bisa pertahankan itu untuk tetap di grade itu. Syukur-syukur meningkat lagi, itu akan menjadi hal yang sangat spektakuler untuk kita semua anak muda. Dan Bapak meyakini kalian mampu melakukannya. Tapi godaannya sangat berat sekali. Betul, Pak. Ya, seperti itu. Demikian itu dari Bapak. Terima kasih. Iya, oke guys. Sobat podcast, Sobat Kacang Podcast. Jadi itu dia tips and trick dari narasumber kita tentang bagaimana cara menjaga vibes baik kita selama bulan suci Ramadan agar tidak hilang setelah datangnya Idul Fitri. Baik Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ya, ilmu yang diberikan sangat bermanfaat, betul sekali guys. Betul Pak. Sama-sama Bapak juga terima kasih pada Fania dan Deska. Oke. Segitu dulu guys podcast kita kali ini, ditunggu podcast berikutnya. Kacang Podcast. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.